balikan lagi Balikan. di acara Cuap-cuap situasi. Dan kalau lagi bete cuap-cuap situasi bersama kawan-kawan dari apa ya Gi? dari apa? Dari Dari perguruan. perguruan Mas Cino dan Mas Putut, yang mungkin kalau teman-teman yang tahu di streetnya dengan request yang aku suka kamu sama buat kamu, alhamdulillah Ya, udah nggak asing lagi. udah nggak asing lagi kan. Nah, Kamil ya. ini kita ada dari mau bincang-bincang dikit. Mau perkenalan dulu sama Mas Cino atau Kan udah nggak asing. aneh ya? Udah nggak aneh. Nama saya Rizky Cino, NIM 1244. Domisili. Buat teman-teman juga biar Jangan, tahu siapa nih gitu. Rumah merahasiakan. Perkenalkan sebelumnya, selamat malam. Nama aku Putut Pramudiko, lahir di Ngawi, Jawa Timur, tumbuh besar di Kota Kembang, Bandung, seperti itu sebenarnya. Dan kami dipertemukan di sebuah padepokan silat 212 dengan jurus maut seni rupa gitu. Sebagai modus asmara. Sebagai seni rupa, ya. Seperti itu kaula muda. Teman-teman kalau muda. Dipersilahkan. Mana perkenalan lah, Oh. perguruan. Ya, makanya saya mah enggak sih. Ya, nanti di itu sama Ini teman-teman dengan nih. pembawa acaranya. Ya, aku sama Egi balik lagi. Mau menelusuri jejak-jejak Jejak asrama. asrama Asmara. asmara. Mungkin kalau yang pertama pengen aku tahu sama teman-teman, kan kebanyakan kalau dilihat dari gambar-gambar dan karya-karya Mas Putut sama Mas Cino itu mengangkatnya asmara ya Mas. Iya. Mau itu asmara yang kandas atau asmara yang berhasil. Kalau boleh tahu, Pertanyaan biar semua. Apa yang melatar belakang nah, Mas Cino sama Mas Putut ente? dan kalau boleh tahu dimulai sejak kapan Mas? Awal mulanya dimulai dari ketika masuk seni rupa. Di situ aku di mana dunia kegelapan dengan genre emo dulu. Oh iya. Nah, Oh iya. Jangan lupa dulu aku pernah emo ya itu. ya dulu aku fashion tuh emo tapi musik melodik sebenarnya senengnya. Dan di situ ada lirik-lirik menggelitik soal perihal kenapa sih harus cengeng asmara. Dan pada saat itu juga aku sedang jatuh cinta terhadap seseorang. Dan ternyata setelah mengintrospeksi diri, sehebat-hebatnya laki ketika sedang jatuh cinta ternyata cengeng juga gitu. Maka dari itu entah kenapa hadirlah sebuah cerita dalam hal karya menggambar. Aku mengambil di perihal asmara, baik jatuh cinta maupun patah hati, karena lebih ke semua insan di dunia itu pasti merasakan asmara gitu. Kita kesampingkan antara fuckboy dan Sad boy. bukan sad boy, good boy. Ya, Anak anjing. good boy. Kita sampaikan hal tersebut gitu. Kenapa seperti itu? Karena setiap insan tuh pasti jatuh cinta, entah sama jenis maupun lain jenis gitu. Itu lumrah. Maka dari itu aku berteguh hati ketika menempa diri di padepokan silat, mengambil jurus asmara. Seperti itu sebenarnya. Oke. Mas Cino? Yang lain gimana? Silakan. Kalau Mas Cino? Oh, jadi ke saya tuh dari Mas Cino. Kalau Cino ngangkat asmara ya sama pas masuk Udah nggak tahu. ke perguruan silat itu. Dulu sebelum itu gambar Cino tengkorak-tengkorakan dulu gambar itu kayak mumi-mumian, tengkorak, wah ya serem-serem gitulah. Sebelum bisa mengemas si patah hati itu bisa dikemas dengan secara ceria. Dulu Cino sebelum ngegambar-gambar gitu emang suka nulis kan, suka nulis tulisannya cengeng gitu kan. Tapi agak emo juga sama kan, wah blood liquor black wine, black liquor, wah kayak Poni kayak gitu. aja. Ya, masa kelam lah ini. Kelam ini teh ini nyiripit bahasa Nyeripis. bahasa apa itu?
Nah udah gitu ya, secara tidak langsung juga bertahap aku ketemu Mas Putut, aku lihat karakter gambar dia kok bisa kayak gini gitu, gimana. Cuman ya walaupun orang lain nyebut kita sama tapi pasti beda lah, Iya. pasti beda. Nah di situ kadang aku seneng ngambil kisah patah hati jatuh cinta. Aku kurang gambar hatiin orang juga sih, tapi diri sendiri sebagai katarsis lah ya, penyembuhan diri. Soalnya dulu pernah ditinggal kawin. Oh ya. Ini itunya ya, pernah ditinggal kawin dan keluar si puisi Aku Suka Kamu. Judul, oh itu kan berarti judul. diambil dari judul puisi. Kirain itu kayak nama pena mungkin ya, Ji. Mungkin Bukan, kayak- asalnya itu cuman paling berkesan sampai Cino lupa itu isi puisinya gimana. Si Aku Suka Kamu itu ditarik lah, diambil dulu ya, belajar apa aja lah gitu kan, belajar dari stensil, belajar apa-apa, enggak akhirnya masuknya ke itu, ke wet paste jadi sama sablon buat stiker. Nah untuk karya-karya yang lainnya Cino jadinya ketergantungan sama patah hati karena apa sih jadi apa ya, bukan edik sih tapi ya senang gitu ngebahas ketika orang lain curhat. Cino gimana ini ya, udah Cino kan itu apal gitu kan, jadi nggak tahu kenapa gitu. Nah di situ jadi hal yang menarik buat diusut buat jadi karya gitu, karena Cino jujur aja nggak bisa bikin karya yang isunya tentang politik lah, tentang alam sedang apa, apalagi dunia akhirat gimana. Ini jujur aja emang nggak bisa kayak gitu. Jadi yang jujur aja Cino bisa ngelampiasinnya buat Jadi ngalurinya ke karya. Berarti Mas di fenomena atau peristiwa yang ada di karya itu teh beneran terjadi atau ada sedikit ditambahin imajinasi? Untuk diriku sebenarnya banyak hal yang terjadi, entah siapapun itu atau enggak. Aku membaca teman-temanku, oh sini lagi galau nih tentang seseorang. Nah aku lalu ungkapkan melalui sebuah gambar. Di situ juga aku menambahkan sebuah cerita karena aku senang tutur kata, menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku. Setelah itu gabungkan dengan gambarku, jadi kesatuan yang utuh. bukan utuh. Dan kurang-kurangnya juga sebenarnya. Mana ya ini? Ya, gitu Mas. Campur Ada- sari. saling menggabungkan antara cerita dengan karya gitu. Jadi beberapa banyak terinspirasi dari siapapun, nggak semurni aku yang membuat gitu. Iya. Sebenarnya dari manapun inspirasinya. Seperti itu. Baik dari lagu atau kawan yang sedang berduka, atau aku membaca yang lain, fenomena-fenomena gaib, saya ilustrasikan gitu. Ini buat sih Ini rupa goy. menanya ini Mas tentang, menurut Mas Cino sama Mas Putut, Iya. karya yang membahas tentang Asmara. asmara itu masih relevan nggak buat zaman sekarang dengan fenomena anak-anak zaman sekarang? Untuk diriku sendiri sih sebenarnya relevan atau tidak relevan tergantung yang mengapresiasi, yang melihatnya secara langsung. Ketika relevan, ketika yang ngapresiasi, wah aku banget nih gambar, Nah, berarti itu masuk. Sering itu. Itu sering terjadi, ternyata apa yang aku gambarkan sesuai dengan apa isi hati si yang melihatnya, yang mengapresiasi gitu. Jadi termasuk relevan. Kalau nggak, anjir cengeng banget nih orang bikin kayak gini-ginian. Dan kita nggak bisa dipungkiri, cemoohan pasti ada gitu, tapi jangan khawatir dan jangan gusar, jangan berkecil hati dengan apa yang kita kerjakan. Dalam misalkan aku di ranah visual, ya aku suka gitu menggambar, ya udah gambarkan saja gitu dengan sejujur-jujurnya. Walaupun ada permainan di dalam gambar, sebenarnya nggak jujur, ada beberapa yang nggak jujur, siasat namanya. Siasat. Jadi misalkan nggak bisa buat garis lurus, bikin siasat aja, pregel. Oh iya. Liuk-liukan, kalau nggak diberi tambahan titik atau apa, itu nggak perlu khawatir gitu. Karena karya seni yang murni itu sulit nyarinya. Karena setahu yang murni itu hanya susu. Pengalengan, kalau nggak bensin, walaupun ada yang dioplos juga. Sama ciu bekonang. Iya. Di Solo. Iya. Kalau menurut Mas Cino? Gimana? Relevan tidak? Ya kalau menurutku sih
tergantung si itu tadi si penglihat yang inisiatornya. soalnya kan yang ngerasain mereka juga gitu. Kalau aku kenapa panceg terus, bukan panceg gitu terus Teguh. teguh Panceg anjing, teguh. orang sudah pisan aing euy kena kasur teh bener. Maling kata lembur. Teguh berkarya terus tentang ya jatuh cinta, patah hati, karena itu yang jujur bisa diungkapin terus semua orang yang rasakan gitu. Terus di zaman sekarang kan ya Cido nggak ngebaca sih untuk sekarang asmara yang bener tulus tuh kayak gimana gitu kan, karena yang Cino lihat tuh kayak kemarin yang apa bucin itu kan pengorbanan laki-laki buat apa manjain si ceweknya disebut bucin. Terus teh fuckboy gitu kan, laki ngedeketin kieu tapi kumaha awe bae ya si cewek itu punya cowok, si cowoknya dinyiririn terus makan, padahal mereka tuh mungkin tulus atau kayak gimana yang dilihat sama Cino sekarang kan. Nah Cino mah belum bisa ngilustrasiin yang kayak gitu. Jadi Cino nyari ya asmara yang tulus dijadiin kayak gitu, patah hati yang benar-benar tulus dijadiin gambar. Walaupun gambar Cino nggak kan, kalau komik banyaknya ke komik, jadi kan apa sih bisa dibaca dengan gimana banyak motif. Kalau Cino kan banyaknya simbolik kayak gini gitu. Tapi gimana caranya kerasa gitu Sampai gitu. sampai. Tapi pernah dapat titik jenuh gak sih? Titik jenuh sih sering terjadi. Kenapa jenuh? Itu ada di mana fase setahun atau 2 tahun aku gak ngerjain sesuatu, karena titik jenuh tuh ada gitu. Hal yang diulang-ulang dilakukan pasti jenuh pada mulanya. Dan siasatnya tuh aku banyak pergi piknik, baik mengendarai sepeda motor, mancing, atau enggak camping atau hal apapun itu ya menyenangkan diri sendiri biar gairah tuh muncul kembali untuk proses berkarya kembali. Jadi pasti ada titik jenuh tuh, sering terjadi di kalangan seniman-seniman. Tapi si titik jenuh itu kan bisa jadi sesuatu yang baru untuk kedepannya itu. Ya Contohnya seperti Cino sekarang ya, dulu kan produktif di IG gitu kan, gambar-gambar, sekarang hilang kan. Di IG Hilang karena ya yang pertama itu titik jenuh juga gitu kan, ketika ngebahas asmara gini banyak yang apa kurang menarik lah di asmara zaman dulu untuk zaman sekarang kayak gimana. Nah sekarang ya Cino jadi jenuh, tapi di situ juga titik jenuh tuh buat explore juga, main kemana-mana, explore gini dapat kan sesuatu, jadi gimana hingga akhirnya gambar Cino berubah, udah nggak akan terus jadi kayak gitu. Kayak lihat si anak kecil ini nih yang rambut ini udah sebenarnya Cino juga bosan gitu kan, karakternya gitu terus gitu, tapi kan akhirnya bisa dieksplor jadi kayak gini dengan warna-warna yang Ciamik lah gitu lah. Friend. Nah jadi ya, titik jenuh mah pasti semua juga pasti ada, pacaran juga ada jenuhnya. Bisa gini mas ya. Iya, jadi dia ketika kita jenuh tuh banyak siasat untuk nyenangin diri gitu. Bisa aja membaca, cari referensi lain, lihat-lihat hal referensi minta musik, band-bandan, itu juga bisa apa? Agar nggak jenuh lagi, mood gambar naik, banyak gitu ngerefleksiin diri gitu. Banyak hal sebenarnya untuk nyenengin diri sendiri gitu. Kayak misalnya aku senang band-bandan nih, ya aku main band gitu. bagi-bagiin tomatnya. Iya, pang-pangan itu kayak keras musik realis apa gitu. Iya, punk rock tuh Surrealis, aku banget gitu. punk rock melankoli ini juga yang lemparin sama punk rock video call. Telepon ke di Cina, mau main, nah ini telepon. Ya itu next gitu. Jadi banyak hal sih siasat ketika jenuh gitu. Bisa aja dengan baca atau main musik kita dapat referensi baru, dan di situ biasanya dituliskan dalam buku atau apa agar tidak lupa gitu. Baik kalau gambar, nah seperti ini contohnya biar nggak lupa, biasanya saya bikin storyboard komik seperti ini. Jadi kalau ada gairah untuk menggambar kembali, contohnya bisa diaplikasikan jadi ini. Jadi ketika lagi males-malesan kita bikin namanya mood board biar nggak lupa. Mood board.
langsung ini jadinya gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi banyak hal lah. Iya, kalau jenuh tong jangan diem lah, Jangan jangan diem. gimana biar Ya, sampai berkembang. jangkit gitu ya Mas. Banyak hal Kalau misalnya. menurutku sih gitu. Diam boleh karena tubuh perlu istirahat. Tapi setelah istirahat tersebut kita juga harus bekerja kembali. Seperti itu sebenarnya. Terus yang selanjutnya penasaran sama ini Mas, sama Wah. jargon-jargonnya Mas Putut sama Cino yang kayak jadi sebutin kan patah hati itu biasa saja. Wah, Terus wah, sama itu yang bilang. sama yang aku cinta kamu aku sayang kamu seutuhnya. Kalau yang baca itu perenungannya teh dalam gitu. Apa yang baca? Iya Mas, Oke. anjing. Proses dari bikin jargon-jargon kayak gitu teh melalui apa? Renungan sebenarnya. Renungan. Jadi jargon tersebut ketika aku nemu ketika merenung gitu. Kayak contoh kasus aku sayang kamu seutuhnya itu sebenarnya aku merenung sedang dengerin lagu Mas Surip Mas Surip. I love you full sebenarnya kalau Mas Surip Iya, Inggrisnya bahasa tuh Inggris. skillful. aku cinta kamu penuhan bahasa Inggrisnya. Sepenuhnya. Kalau di Indonesia mungkin aku sayang kamu seutuhnya utuh gitu. Anjing. Jadi sekilasnya ada ruang tapi utuh, ruang segede apapun utuh. Kalau sepenuhnya kesannya misalkan ruang gelas penuh ya udah, Mandet. ya mentok gitu, meluap. Kalau utuh kan maupun ruangnya sebesar apa utuh, nggak ada kekurangan sedikit pun seakan sempurna gitu. Makanya aku memiliki jargon aku sayang kamu seutuhnya apa salah sih aku sayang terhadap kamu gitu. Nggak ada yang salah kecuali kamu yang nggak sayang sama aku. Jadi salah. Iya jargonnya. Dapetnya pas lagi Jarang-jarang loh ya. Jarang-jarang ini. ya kita serius. Itu pertanyaannya berat banget sumpah. Sebenarnya dari perenungan jargon-jargon tersebut dan pernah suatu waktu aku tak sebaik yang kamu kira. Oh, iya itu tuh. Kaulah muda tuh pernah melihat di Padepokan Silat ada coret-coret aku tak sebaik yang kamu kira itu saya dapat di renungan ketika ditolak seorang perempuan gitu dengan alasan kamu terlalu baik. Anjing, memang itu. Kamu terlalu baik. Lalu lantas kenapa gitu ketika seorang pria baik gitu? Bukankah cewek cari pria yang baik? Oke, aku menjadi sosok yang jahat saja. Maka dari itu aku dalam perenungan mendapatkan coba aku tak sebaik yang kamu kira. Walaupun kau menginterpretasikan diriku baik dalam segi apa gitu. Ada kalanya aku bengal gitu. Rebel dia. Iya, aku orangnya rebel banget, anak geng motor Bandung.